yang mereka akan bayar sampai di manapun, sampai kapan. Urusan hak asasi manusia itu tidak selesai di level perubahan institusi atau kebijakan negara, tapi juga bagaimana mengubah perilaku atau budaya di tingkat masyarakat. Nah, di situ kita kemudian mencari format pendidikan hak asasi manusia yang khas untuk anak muda. Nah, kemudian dari segmen anak muda itu lebih difokuskan lagi kepada para mahasiswa di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, disitulah program Sekolah Hak Asasi Manusia untuk mahasiswa pertama kali dirancang. Sekolah ini didedikasikan kontras untuk menciptakan munir-munir yang baru dengan cara-cara yang baru juga. Nah, contohnya seperti tahun ini kita menitik beratkan pada kemampuan mereka untuk menggunakan sosial media, barang-barang yang sehari-hari mereka pasti gunakan, yang mereka sentuh gitu, untuk urusan hak asasi manusia. Jadi ada Facebook, ada Twitter, ada email. Bagaimana membuat kampanye HAM begitu populer itu bisa dilakukan dengan sosial media. Format kegiatan ini cukup baru karena kita menekankan pada 3 hal. Satu adalah membangun satu pemahaman atau perspektif hak asasi manusia. Nah, kita kerjasama dengan berbagai macam expert dan orang-orang yang ahli di bidang HAM, baik itu praktisi, akademisi, atau misalnya tadi pensiunan jenderal, pensiunan dari petinggi Polri, itu kita ajak untuk terlibat. Membangun empati atau solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Jadi beberapa kegiatan itu dilakukan secara outdoor. Mereka harus hidup dengan komunitas, misalnya komunitas gusuran, komunitas miskin kota yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Saya ikut sama karena emang dari dulu selalu tertarik dengan masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Jadi ikut ini berharap bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada pembicara, tapi juga bisa berbagi kisah, berbagi ilmu dengan teman-teman dari berbagai suku dan latar belakang.
Hidup korban. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Pesan saya agar masalah pelanggaran hak asasi manusia dan juga masalah hak asasi manusia disebarluaskan oleh anak-anak Sahama angkatan sekarang ini, karena masalah hak asasi manusia banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal, bahkan ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah barang impor dari luar negeri. Lawan! Bukan cuma belajar di kelas, bukan cuma belajar secara berkelompok, tapi juga hidup bersama secara berkelompok di bawah satu atap. Di situ bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, meskipun kadang perspektif itu sudah dibangun dan prakteknya itu belum tentu kita bisa melaksanakan sebetulnya. Banyak ketemu teman baru dan keluarga baru, apalagi ketika kita di Wisma, seakan-akan itu rumah bareng, dan itu kita bisa seperti hidup bersama di dalam satu komunitas yang di situ punya kultur yang berat. Satu hal positif yang kami dapat di sini adalah kami lebih menghargai apa yang namanya perbedaan agama, kami lebih menghargai yang namanya manusia, kami memiliki kepekaan terhadap sesama, dan satu hal yang membuat saya merasa bangga ada di sini karena ternyata bukan di Maluku saja yang bermasalah. Dari Merauke sampai ke Sabang banyak masalah yang terjadi, dan kami cukup bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan di sini sehingga kami bisa mengenal teman-teman kami dari Merauke sampai Sabang dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga di sana dengan segala macam masalah yang berkaitan dengan asasi manusia. Lalu dari saya terkait dengan apa yang kami dapatkan dari Sahama ini adalah ilmu yang sangat banyak tentang pluralisme dan saling menghargai, saling menjaga kerukunan umat beragama, karena sesungguhnya persaudaraan itu lebih dari segala-galanya, dan manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dijaga sebagai manusia, bukan karena kelompok, dan tidak bisa dinilai sebagai komunitas agama, dan tindakan-tindakan yang kurang bagus dan tidak manusiawi tidak bisa diserang kepada manusia. Intinya saya mewakili teman-teman, terima kasih sudah menyambut kami untuk bergabung sebagai para pembela HAM. Selamat buat kawan-kawan Sahama 2012 yang baru saja menyelesaikan 21 hari mencari cinta. Enggak ya? 21 hari belajar hak asasi manusia. Ya, saya tadi sudah sampaikan di kelas, buat kontras dalam setahun ada 1 bulan di mana kita semua merasa muda gitu, karena ada kawan-kawan Sahama yang sebenarnya mewarnai juga kontras dalam kesehariannya. Saya berharap apa yang sudah dipelajari di kontras lewat Sahama bisa jadi bahan pembekalan buat kawan-kawan dimanapun berada, karena nilai hak asasi manusia, virus-virus hak asasi manusia, kemanusiaan itu harus ada dalam diri kita, tidak harus berada dalam satu tempat tertentu atau ruang tertentu. Hak asasi manusia adalah universal, sehingga kita harusnya bisa menjalankan nilai-nilai itu di mana saja. Didn't ask you why.